Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bidzikrihi katsira. Shalawatullahi wa salamuhu ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamina basyira wa nadhira. Wa ala alihi wa ashabihi dzakirina Allah i'lanan wa israra. Amma ba'du, al-mukarram Ustadz Haji Rustam yang insyaallah dipanjangkan umur beliau, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah kuliah duha Masjid Al-Ittihad yang insyaallah panjang umur, sehat walafiat, kemudian ilmunya bermanfaat, di hari kiamat dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kuliah duha hari ini akan kami sampaikan kejayaan umat Islam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. 3 syarat untuk menggapai kejayaan Islam, kejayaan iman, kejayaan kesatuan umat Islam. Yang pertama, huwallazi arsala rasulahu. Allah sudah memberikan bekal dengan mengutus Rasulnya Nabi Muhammad dengan ajaran-ajarannya supaya kita bisa menggapai kejayaan. Maka harus dikenali Rasul, harus kita kenali Nabi. Dalam sebuah sabdanya, al-arwah junudun mujannadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh manusia berkelompok-kelompok. Faman ta'arafa fiha iktalaf. Yang sudah kenal waktu di alam ruh dengan ruhnya Nabi Muhammad, maka ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya ke dunia, dia bakal cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya cinta sama Nabi, tapi juga kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, kepada para cucu-cucunya Nabi. Dia tidak berubah cintanya karena sudah saling berkenalan ketika berada di alam ruh. Sebaliknya, wa man tanakara fiha ikhtalaf. Kalau di alam ruh enggak nyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad, dengan ruh keluarganya Nabi Muhammad, dengan ruh para sahabatnya Nabi Muhammad, dengan ruh para cucu-cucunya Nabi Muhammad, ketika Allah Ta'ala ciptakan jasadnya ke dunia, ikhtalaf. Orang yang enggak kenal dengan ruh Nabi Muhammad, sahabat, keluarganya, cucunya, ketika dia ada di dunia, ikhtalaf, akan selalu berseberangan, akan selalu bertentangan.
Orang maulid didenda 50 juta. Dulu karena dia ruhnya nggak kenal dengan ruh Nabi Muhammad, nggak nyatu dengan ruhnya Nabi Muhammad, sehingga ketika Allah ciptakan ia ke dunia, ikhtalaf, selalu berseberangan, selalu tidak sejalan. Ada orang yang suka zikir, suka duha, nikmat tahlil, nikmat berzikir. Karena dulu di alam ruh sudah ketemu dengan ruh-ruh ahli ibadah. Kayak jamaah Al-Ittihad nih. Ini kayaknya udah ketemu dengan ruh-ruh ahli ibadah. Makanya duduk dengan tenang, semangat beribadah, ringan melangkah, datang ke rumah Allah, menjalin cinta kita kepada Nabi, kepada para zuriyah Nabi, kepada para sahabat Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa Nabi kita? Di antara 124.000 Nabi, di antara 313 Rasul, dia yang paling sayang terhadap umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa jamaah Al-Ittihad sudah hafal Quran semuanya. Alhamdulillah. Ini jamaahnya Ustaz Haji Rustam, kelihatan wajah-wajah hafiz Quran. Ya Rabbal Alamin. Hafiz Quran itu salah satu di antara minalladzina ya'kulul ardh. Orang yang kalau mati enggak disentuh bumi, enggak dimakan tanah, jasadnya utuh. Amin. Ya Rabbal. Nabi yang paling sayang. Lahir ke dunia, tangisannya aina ummati, di mana umatku? Ketika datang kiamat, ketika Nabi mau menghembuskan napas terakhir, ketika Nabi mau meninggal dunia, Israel datang ditanya sama beliau, "Ji'tuka zairan am qabidal liruhi ya malakallah?" Hai Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Israel menjawab, aku datang mau silaturahmi, sekalian mau mencabut ruhmu Muhammad. Jika engkau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. In adzinta wa illa fa'arji'u. Aina Jibril? Jibril dipanggil. Ada apa ya Rasulullah? Sebentar lagi Israel akan melaksanakan tugasnya mencabut ruhku. Yang aku bingung, aku belum siap. Kalau aku meninggal dunia, siapa yang merawat dan mengurus umatku? Baik ya Rasul, akan aku tanyakan kepada Allah. Jibril menghadap Allah. Muhammad sebentar lagi akan berpisah dengan dunia, dia bingung siapa yang mengurus umatnya. Jibril kirim salam sama Muhammad, aku yang mengurus umatnya. Kata Rasulullah, baik Jibril, kalau begitu aku tenang menghadap Allah. Israel, laksanakan tugasmu. Dicabutlah ruh Nabi kita oleh malaikat Israel. Perintah Allah, cabut dengan selembut-lembutnya. Tapi Nabi masih merasakan sakit. Israel, inikah rasanya sakratul maut?
Muhammad, perintah Allah, cabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Oh, kalau begitu masih ada lagi yang lebih sakit. Masih Muhammad, berikan seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah, sayang sama kita umatnya. Kemudian ketika terjadi kiamat, hari kiamat itu kapan, Bu? Wallahu tapi harinya sudah ditentukan, hari Jumat. Jika besok Jumat matahari terbit dari sebelah barat, itu kiamat. Allah Maha Kuasa. Kalau besok Jumat kiamat, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Berarti kalau besok Jumat kiamat, belum ada wali kota Solo. Udah jangan pakai bilang anaknya. Udah pada tahu. Nggak usah disebut namanya, udah tahu. Begitu terjadi kiamat, Allah perintahkan Jibril cari kuburan Muhammad. Ketika Jibril menemukan kuburan Muhammad, dibangkitkan Nabi dari alam barzahnya, langsung tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Kayaknya belum sarapan ya. Bilang Allah berat. Ayo bilang Allah biar tembus 7 lapis langit. Biar imam besar dilindungi oleh Allah. Biar pembenci-pembencinya dapat hidayah dari Allah. Doain, jangan disumpahin. Kalau pembenci Habib Rizik kita sumpahin setruk, kesian nanti kalau presidennya benci, presidennya setruk lagi. Sambutan di istana presiden setruk, kan nggak enak. Maka jangan disumpahin, didoain biar dapat hidayah. Jangan disumpahin, doain. Jangan doain. Jangan doa. Iya. Ceramahnya begini-begini aja ya. Jangan disumpah, doain. Kan disuruh ceramahnya begini-begini aja. Nabi saat di Thaif mengajak orang Quraisy menyembah Allah, dilempari batu, pelipis matanya pecah. Jibril menawarkan, Muhammad, aku ora tegel karo sampean. Bagaimana kalau aku angkat Jabal Thaif ini, aku lemparkan kepada mereka yang melempari kamu? Jangan Jibril. Wajar dia melempari aku dengan batu, karena dia tidak tahu kalau aku bakal mengajak kepada keselamatan. Wajar baleho-balehoku disobek-sobek. Dia enggak tahu kalau aku ini bakal mengajak kepada yang dibenarkan oleh Allah. Jangan Jibril. Aku mau doain aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah karena dia tidak tahu. Tuh. Nabi luar biasa. Coba kalau Munawir ceramah di Monas, ditembak gas air mata, kemudian peluru karet, Jibril turun. Munawir, bagaimana kalau Monas
aku angkat, aku tibanin mereka. Iya Jibril, tibanin. Kalau saya beda. Rasulullah nggak begitu. Maka jangan disumpahin, tapi kita doa. Mudah-mudahan yang makan 50 juta denda maulid mencret semua. Jangan. Ntar kalau dia lagi sholat Jumat di Istiqlal mencret. Kan jadi kagak enak juga. Jangan disumpahin tapi didoa. Insya enak nih ceramah di sini, dibantuin ngomong. Jadi saya nggak capek-capek. Mudah-mudahan yang bantu saya dapat pahala banyak. Ya Rabbal, ini kiamat Jibril. Iya Muhammad. Aina ummati, mana umatku? Umatmu yang mana? Itu yang duha di Al-Ittihad. Dia sudah siap-siap masuk surga Muhammad. Lalu Nabi berjalan. Masih ada sebagian jamaah Al-Ittihad lagi jembat di Siratal Mustaqim. Itu api neraka komen. Juz ya mu'min, fa inna nura tahrikun nari. Hai umat Muhammad, hamba Allah yang beriman, yang cinta sama Habib Rizik, ayo jalan lebih cepat di Siratal Mustaqim. Jika kau memperlambat jalanmu, api neraka bakal mati. Api neraka saja takut, apalagi api dunia. Makanya dibakar balehonya nggak mempan. Api neraka aja takut, apalagi api dunia. Depan istana peluru karet, kemudian gas air mata, balik tidak menyentuh badannya. Karena Allah jaga kemuliaan keturunan Nabi Muhammad. Hafizal ilahu karomatan li Muhammadin. Allah Ta'ala jaga tuh kemuliaan keturunan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kalau Allah aja jaga, masa kita hambanya nggak menjaga? Maka kenali siapa Rasulullah, siapa Nabi kita. Orang yang paling sayang kepada umatnya melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kulluhum yajlisuna fiha, semua nabi, semua rasul udah duduk di kursi yang terbuat dari emas untuk memasuki surga. Ghairu mimbari la ajlisu, kecuali ada satu tempat duduk yang belum diduduki, yaitu kursinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih bingung. Allah katakan, Muhammad cepat masuk surga. Innallaha ta'ala harramal jannah, Allah ta'ala mengharamkan surga dimasuki oleh orang-orang sebelum kamu yang pertama masuk surga. La ardo wa wahidun min ummati pinnar, aku nggak rela, aku nggak redo, aku masuk surga sementara masih ada umatku yang di neraka. Ya Allah, ditungguin, nggak mau masuk surga kalau masih ada umatnya yang tertinggal di neraka. Nih pemimpin dunia akhirat. Jangan rakyatnya datang mau ngadu masalah kerja, dia tinggal ngeliat bebek ke Kalimantan. Ya Allah, bagaimana mau dicintai itu pemimpin begitu? Rasulullah dicintai karena cintanya luar biasa. Begitu sudah diyakinkan oleh malaikat Malik, Muhammad tak ada lagi di neraka, umatmu yang tertinggal, udah bersih, baru Nabi tersenyum, baru malaikat Malik tersenyum. Satu-satunya malaikat yang gak bisa senyum itu malaikat Malik. Wajahnya selalu menakutkan.
lagi nyontoin malaikat Malik. Begitu diyakini tak ada lagi seorang pun dari umat Muhammad yang tertinggal di neraka. Nabi tersenyum, malaikat baru tersenyum. Ditanya lagi oleh Allah, ya Muhammad, madza turidu, apa yang kau inginkan? Sementara Nabi Rasul udah siap masuk surga, tapi kau belum menempati tempatmu. Kata Nabi, ajil hisabahum, percepat hisab umatku ya Rasul. Semua udah dihisab, siap masuk surga, baru Nabi ikut masuk ke dalam surga. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau mengatakan fi jannatin masyaqani min wasfiha. Aku enggak tertarik tuh dengan kenikmatan surga. Aku enggak rindu dengan keindahan surga. Yang aku rindu karena di dalam surga itu ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Syekh Yusuf An-Nabhani berkata, andaikan para sahabat disuruh milih hidup di surga tanpa ketemu Nabi, hidup di dunia tapi bersama Nabi, maka sahabat akan memilih hidup di dunia bersama Nabi. Karena hakikat kenikmatan surga itu adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali enggak tertarik. Wa fakihatin katsirah. Di surga itu berbagai macam jenis buahan yang ada di dunia, di surga ada. Yang disukai ibu-ibu saat ngidam, pengen ngerujak cermek, buni, ada. Jamblang juwet, ada. Mangga golek, harum manis, mana lagi, dermayu, ada. Pisang Ambon, barangan, kepok, batu, tanduk, angleng, semuanya ada. La maktu'atin wala mamnu'ah, enggak pakai musim, enggak putus-putus, enggak ada pantangan. Di surga kuat nanti kita makan durian 1 mobil kontainer. Sate 10.000 tusuk. Pak Ustadz, darahnya ntar tinggi. Di surga nggak ada darah tinggi, darah rendah. Surga tempat kenikmatan. Wa furushim marfu'ah, tempat tidurnya, kasurnya empuk, tebelnya 70 meter. Kalau kita melepas badan istirahat, mendem 10 meter. Nggak usah dibayangin dari sekarang. Ini pakai nanya bagaimana naiknya, bagaimana naiknya, bagaimana naik. Kalau udah waktunya mah bisa naik sendiri. Ibu-ibu lempengan itu paham betul. Ketika seorang laki-laki di sorga dapat istri 9, ditindiin, mendemnya tambah 10 meter lagi. Ya Allah. Buat siapa tuh? Liman yusolli, buat orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi. Buat orang yang cinta kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita antara diterima oleh Allah dan ditolak oleh Allah. Ibadah sholat bisa ditolak jika syarat rukunnya tak terpenuhi. Ibadah puasa bisa ditolak oleh Allah jika syarat rukunnya tidak terpenuhi. Dua yang tidak pernah ditolak oleh Allah, istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan ya Rasulullah. Salamun ya Rafi asya apa tayyajiratal alami ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Man aktsara sholata alayya akrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Siapa yang banyak baca sholawat kepadaku, dia bakal menjadi orang yang duduk dekat denganku di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka sholawat itu obat segala macam penyakit. Nabi umur 7 tahun sakit mata. Kata orang penyakit itu yang paling menderita penyakit gigi. Tapi kita belum pernah melihat ada serombongan ibu-ibu. Kita tanya mau kemana ibu-ibu? Mau jenguk Ibu Khadijah. Kenapa Ibu Khadijah? Sakit gigi. Itu ibu bawa apa di termos? Es campur. Belum pernah kita jumpai. Kata manusia penyakit paling sakit, sakit gigi. Sesakit-sakitnya sakit gigi tidak ada rumah sakit gigi. Yang ada cuma dokter gigi. Tapi kalau penyakit mata, ada rumah sakit Aini, rumah sakit mata di Menteng. Ada rumah sakit mata di Kuningan, di Jakarta ada 2. Kata Nabi, la wajah kawajail aini. Tidak ada penyakit yang terasa paling menderita kecuali penyakit mata. Maka jika penanganannya kurang maksimal, bakal berakibat fatal. Jika orang yang sudah mulai terkena gejala katarak, itu harus serius penanganannya. Harus dokter ahli, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan bisa buta. Ada buta karena penyakit, ada buta karena disakiti. Seperti Novel Baswedan, penyidik nomor 1 di KPK. Begitu ketangkep, mohon maaf enggak sengaja. Saya mau siram perutnya tapi dia nunduk jadi kena matanya. Kayaknya kita udah tahu tuh sandiwaranya. Kita dibohongin karena memang awalnya bohong. Jadi terus bohong.
Gedung Kejaksaan Agung habis hangus terbakar. Gedung yang begitu mulia di sebuah negara kok bisa habis kebakaran? Saya tidak mau membicarakan itu karena bukan wewenang saya. Tapi kan sebab kebakaran berkas-berkas koruptor jadi kebakar juga. Kayak berkasnya Joko Chandra koruptor 11 triliun. Habis kebakar berkasnya. Sama berkas Joko-Joko yang lain. Saya nggak mau ngomongin itu. Karena bukan kapasitas saya untuk membicarakan itu. Hah? Apa Bu? Sehat panjang umur? Ya Rabbal. Sadustam kalau udah habis waktunya kasih tahu ya. Masih lama. Memang begitu kalau ahli sorga. Majelis taklim itu kan Riyadul Jannah, taman sorga. Maka pada tenang, nggak ada yang pengen keluar. Saya lihat ini ahli surga semua. Nabi umur 7 tahun sakit mata dibawa ke dokter. Sampai ke dokter, dokternya kagum, kaget. Wahai Abdul Muttalib, engkau orang yang sangat disegani. Kenapa mau datang ke rumahku? Aku bawa cucuku sakit mata. Itu dokter komentar, maaf Tuan Abdul Muttalib, penyakit mata cucumu obatnya ada di dalam dirinya, obatnya ada juga pada sebutan namanya. Ambil jari tangannya, masukkan ke dalam mulutnya, kemudian dioles pelopak matanya. Seketika sembuh. Maka orang tua kita zaman dulu jika anak cucunya sakit mata, obatnya cuma seperti itu. Ada historisnya, ada sejarahnya, ada ikutannya. Maaf Tuan Abdul Muttalib, ketika aku berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan pasienku, aku selalu menyertai dengan menyebut nama cucumu. Kalau aku tidak sebut nama cucumu, pasienku nggak sembuh. Jadi nama Nabi, sholawat yang kita baca, mampu mengobati segala macam penyakit. Maka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu mengobati penyakit yang obatnya nggak ada di rumah sakit. Resepnya tidak ada dari dokter, tapi itu obatnya dari Allah. Resepnya dari Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Apa tuh yang pertama? Tibbil qulubi wa dawaiha, penyakit rohani. Iri, hasud, dengki. Hidup bertetangga biasanya suka ada tuh tetangga yang iri, hasud, dengki dengan tetangga yang satunya. Biasanya suaminya apa istrinya tuh yang suka iri? Hah? Bapak-bapak, saya tanya, istrinya apa suaminya yang suka iri? Yang jawab malah istri ini. Ibu-ibu saya tanya, yang suka iri suami apa istri? Suami katanya. Tetangga sebelah ganti antena parabola, dia iri, dia pasang koyo. Tetangga ganti kulkas, dia iri, kedinginan. Tetangga ganti mobil Alphard, dia iri, dia sumpah, mudah-mudahan ketabrak kereta. Jika tetangga itu dapat nikmat, syukuri, mudah-mudahan dia beli Alphard. Nanti kondangan kita bisa diajak. Alhamdulillah, syukuri. Penyakit rohani itu tibbil qulubi wa dawaiha, bisa disembuhkan dengan sholawat yang tadi kita baca. Baca malam Jumat 70 kali, siapkan air 1 gelas,
tibbil qulubi wa dawaiha, ulang dengan jumlah yang ganjil-ganjil 7, 9. Nanti kalau udah selesai itu air 1 gelas, minum setengah, yang setengahnya kita basahin dadah kita. Minum dulu setengah. Sunnah dari Nabi minum itu 3 kali. Alhamdulillah, sisanya basahin dada. Wa afiatil abdan wa shifaiha, jika ada anggota tubuh kita yang terasa kurang nyaman, ada yang terasa sakit, bacain sholawat itu malam Jumat ba'da isya 70 kali. Siapkan air 1 gelas, setengah diminum, setengah kita basahin bagian anggota tubuh kita yang terasa sakit. Apa yang ada di mata kaki itu yang namanya rematik, basahin mata kaki kita supaya rematik itu tidak ada di kaki kita. Biasanya Israel itu silaturahmi 40 hari sebelum meninggal seseorang, dilatih ruhnya, ditarik dari kaki. Jadi jangan kaget kalau bapak-bapak sudah terasa rematik, itu lagi dilatih sama Israel. Berarti 40 hari lagi. Wa afiatil abdan wa shifaiha, jika badan ini ada sesuatu yang terasa sakit, baca sholawat itu, siapkan air, minum setengah, basahi setengah. Wa nuril absar wa diyaiha, kalau pandangan kita sudah tidak maksimal saat mengikuti kajian, ketika ustazah Ida buka kitab, kita buka. Tapi huruf hijaiyah itu posisinya, karena mata ini ada kendala dalam memandang, alif sudah tidak lurus lagi, alif miring. Bukan huruf alifnya yang miring, tapi pandangan mata kita ada kendala, gejala katarak. Maka bacain tuh sholawat. Wa nuril absar wa diyaiha, siapkan air 1 gelas, setengah diminum, setengah kita buat cuci muka. Ini tidak ada obat ini di rumah sakit, tapi obat ini dari Allah, resepnya dari Rasulullah. 3 pilar kejayaan Islam. Yang pertama, kenali Nabi, hidupkan syariat ajaran-ajarannya, karena menghidupkan sunnah Nabi bagian dari cintanya seseorang kepada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada Nabi, dia bakal mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi dihidupkan, ini yang akan menjadi pilar pertama kejayaan Islam. Sayyidina Umar pernah tidak mampu mengalahkan lawan karena ada sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Sepele dilihatnya. Apa itu? Siwak. Siwaki siwaku ambiyai, kata Nabi, siwak yang aku pakai ini siwaknya para nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Nabi Adam udah pakai siwak. Siwak dalam sejarah kita baca juga banyak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika dalam peperangan jumlah lawan lebih banyak, jumlah umat Islam sedikit. Nabi kita seorang yang piawai dalam membaca strategis peperangan.
Ini musuh banyak, kita sedikit, muncul tipu daya untuk mengalahkan lawan, mengecoh lawan. Bagaimana? Itu sahabat-sahabat yang siap berperang, diperintahkan oleh Nabi untuk masing-masing menggigit kayu siwak. Semua gigit kayu siwak. Ada spionase yang ditugaskan oleh musuh untuk mengintip kekuatan pengikut Muhammad. Begitu dilihat oleh spionase lawan, ini Nabi dan sahabat-sahabatnya, kata mereka lagi makan kayu. Padahal sunnah menggigit siwak. Kata lawan, waduh, kayu aja dimakan apalagi kita. Akhirnya musuh mundur, mengatur strategi. Jangan saat ini kita serang. Muhammad pasukannya lagi kesetanan. Padahal itu strategi untuk mengecoh lawan. Jadi siwak, pernah Sayyidina Umar tidak bisa mengalahkan lawan dalam berperang karena sudah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tidak menggunakan siwak. Kita alhamdulillah di Al-Ittihad mempertahankan sunnah Nabi dengan sholat duha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam Allah beri kejayaan. Ya Rabbal. Yang kedua, bil huda huwallazi arsala rasulahu bil huda. Syarat yang kedua untuk menggapai kejayaan Islam bil huda. Dalam tafsir para ulama memaknakan al huda, ada yang bil iman, ada yang bil Qur'an. Jadi modal untuk menggapai kejayaan, perkuat kualitas iman kita. Kalau iman sudah kuat, apa saja perintah Allah tidak ada yang terasa berat. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoidiniyah, ulama kanal imanu aqwa wal amalu aslah. Orang yang imannya kuat, berbuat baiknya tuh mudah. Tidak ada yang terasa berat karena pengaruh iman yang membuat segalanya jadi ringan. Sebaliknya, kullama kanal imanu ada'ab wal amalu aswa. Kalau iman dalam keadaan lemah, berbuat baik itu berat, berbuat jahat itu mudah. Maka bil huda, ada yang mengatakan bil iman, ada juga ulama tafsir mengatakan bil Qur'an. Tidak hanya sekedar jadi bacaan, tapi isi kandungannya kita refleksikan dalam kehidupan. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kata kita. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran dalam hidupnya itu sebagai pemimpin, pengarah, petunjuk, maka Al-Quran itu bakal membawa dia ke dalam surga. Sebaliknya, man ja'alal Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu makmum, Al-Quran harus mengikuti intelektual dia yang tidak sesuai dengan alam pikirannya, dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dia tidak mau ikuti. Yang begini bakal menghancurkan keislaman. Maka Al-Quran itu harus dijadikan pemimpin dalam kehidupan.
Yang ketiga, wadinil haq. Kalau sudah kenal dan cinta menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, iman dan Quran sudah mantap. Maka yang ketiga, wadinil haq, agama yang benar, agama yang hak, yaitu agama Islam. Sayyidina Umar ketika masuk Islam melalui proses hidayah Allah berikan kepadanya dengan mendengarkan lantunan kalam ilahi, Al-Quran dibaca oleh salah satu keturunan beliau, keluarga beliau. Begitu dibaca itu ayat, bencinya luar biasa. Tapi saat dia pukul tuh keluarganya yang sedang baca Al-Quran sampai berlumuran darah, hatinya luluh juga proses hidayah. Apa yang kamu baca? Nih, dari siapa nih kamu dapat? Dari Muhammad. Ini yang kau baca dapat meluluh lantakan keyakinanku. Aku ingin ikut keyakinanmu. Di mana Muhammad? Dicari sama Sayyidina Umar. Sedang berkumpul di Darun Nadwah. 3 hari setelah Sayyidina Hamzah Islam. Sampai di Darun Najwa langsung ketok pintu. Karena belum Islam. Ketuk pintu dengan gaya jagoan, keras. Ditanya dari dalam oleh sahabat, siapa yang mengetuk pintu? Jawabannya juga jagoan. Umar, cepat buka. Ketakutan sahabat di dalam. Begitu dengar sebutan nama Umar. Kata Sayyidina Hamzah, jika engkau datang ke sini mau ikut bergabung dengan agama yang dibawa oleh Muhammad, aku akan menjadi sahabatmu. Tapi jika engkau ingin mengganggu agama kami, kami yang pertama bakal memenggal batang lehermu. Kata Sayyidina Umar, aku datang mau ikut keyakinan yang kamu dapatkan, hai Hamzah. Berpelukan, ketemu Rasulullah. Sayyidina Umar masuk Islam, diberi gelar Al-Faruq, pembeda. Selesai syahadat, Muhammad ya Rasulullah, bukankah Islam ini dinul haq, agama yang benar? Kenapa ibadah harus sembunyi-sembunyi? Kenapa ibadah dilakukan dengan rasa ketakutan? Setelah Umar masuk Islam ya Rasulullah, mulai saat ini laksanakan perintah Allah secara terbuka, secara terang-terangan. Jika ada yang mengganggu ibadah kita, jika ada yang melarang maulid, lupa. Aku yang akan berhadapan. Tuh Al-Faruq gelar didapatkan, pembeda, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Setan saja takut sama Sayyidina Umar. Begitu mau ke masjid subuh, Rasulullah lihat itu Sayyidina Umar lagi ngiketin setan di pohon korma. Ditamparin satu-satu tuh setan. Kamu nih yang membuat orang jadi kesiangan sholat subuh. Kurang ajar kamu, dicekek tuh setan. Wah, kalau masih ada Sayyidina Umar, habis tuh dicekekin yang nyopotin baleho. Ya Allah, dinul haq, agama yang benar, agama Islam. Ujungnya liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah ingin menampakkan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad lebih hebat dibanding nabi-nabi yang lain. Maka dia sebagai khatamul anbiya wal mursalin,
penutup para nabi dan penutup para rasul. Yang semuanya nabi-nabi rasul tidak mendapatkan hak dari Allah untuk memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ingin Allah memperlihatkan lidhirahu, hu-nya itu domirnya kembali kepada Nabi, kembali juga kepada Islam. Kenapa kelompok mayoritas Islam ini suka dipermainkan oleh kelompok minoritas? Dari dulu sudah ada. Udah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Liyudhhirahu liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka itu hendak menghilangkan cahaya keislaman. Syiar-syiar Islam itu biar hilang. Biafwahihim. Dengan statement mereka, dengan propaganda mereka. Kenapa mereka takut? Karena jika kekuatan Islam di dunia ini, itu yang mereka takutkan. Maka dengan berbagai macam cara. Liyutfi'u nurallah biafwahihim. Dengan propaganda mereka. Terorislah Islam. Radikal lah, anti Pancasila lah, dia yang paling Pancasila. Itu dalam usaha mereka melenyapkan syiar-syiar Islam. Allah udah gambarkan dalam Al-Quran. Maka yang memegang teguh Al-Quran tidak hanya dibaca tapi menjadi bahan petunjuk dalam kehidupan, dia tidak bakal tertipu dengan godaan-godaan yang lain. Jika tidak tertipu maka jayalah Islam. Tapi jika tertipu dengan usaha mereka, ini Islam menjadi lemah. Tetapi Allah tidak mau Islam itu dihina. Allah tidak rela Islam itu dikriminalisasikan. Allah akan tunjukkan kekuasaan balasannya bagi mereka pembenci-pembenci Islam. Kapan? Nanti tungguin dikit lagi. Apa yang terjadi nggak tahu, Allah yang tahu. Kita mah berdoa saja sambil ikhtiar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kita pakai masker ikhtiar. Ikhtiar. Kita udah cuci tangan, udah wudu, udah pakai masker, ikhtiar. Setelah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam kondisi begini mengurangi keyakinan kita. Kita mau tanya sahabat kita, nggak kelihatan mulutnya, nggak kelihatan hidungnya. Kalau kita tanya dia jawab apa enggak, karena ketutup. Kondisi seperti ini tidak ada yang bisa memberi manfaat. Ma min syai'in fi hadzal zaman illa sholata 'alan nabiyil mukhtar. Enggak ada yang bisa memberi manfaat dalam kondisi seperti ini kecuali istighfar dan sholawat. Yang dua bacaan ini kata Nabi la turaddu, tidak pernah ditolak. Baca paham terjemahnya dapat pahala. Baca tidak ngerti maknanya dapat pahala. Hurufnya dibaca tidak jelas dapat pahala. Istighfar dan sholawat. Likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunubi al istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit dosa itu mohon ampun kepada Allah. Allah itu berhajat kepada Nabi. Allah berhajat kepada Nabi Muhammad. Saking hebat dan mulia kedudukan Nabi kita, sampai Allah berhajat kepada Nabi. Kam min mustaghfirin
Berapa banyak malam ini umat Muhammad yang mohon ampun. Ditawarkan oleh Allah. Kam min taibin. Berapa banyak dari umat Muhammad yang malam ini hendak bertaubat. Kam min sailin. Berapa banyak malam ini umat Muhammad yang minta kepadaku. Allah berhajat kepada Nabi. Masya Allah. Maka kalau Al-Quran sebagai pedoman untuk menggapai kejayaan diamalkan dalam kehidupan, jaya Islam. Ibu-ibu ngamalin Quran, pakaiannya muslimah. Tapi kalau dia tinggalkan Al-Quran, hidupnya jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Ada nenek-nenek malam minggu naik motor Mio pakai celana legging. Ya Allah. Dari belakang dilihatnya masa kini. Tapi begitu lihat dari depan masa lalu. Al-Quran. 3 pilar kejayaan Islam ini. Pertama, kenali Nabi. Kalau sudah kenal timbul rasa cinta, hidupkan syariat ajarannya. Kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran imam, pemimpin dalam hidup kita. Yang ketiga, yakini agama Islam itu aturan Allah. Tunduk dan patuh. Kita taati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jika ada dalam kehidupan, Allah bakal memberi kita kejayaan iman dan kejayaan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi menjelang siang hamba-Mu duduk bersimpu di Masjid Raya Al-Ittihad dalam rangka beribadah salat duha. Berilah kami hidayah ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah. Lindungi Imam Besar Habib Muhammad Rizik ya Allah. Beri petunjuk dan hidayah para pembenci-pembencinya ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.